Pembelajaran bisa menjadi hal yang sulit bagi kita para siswa. Tetapi, apakah kalian pernah memikirkan hal itu dalam sudut pandang seorang guru? Apa saja kesulitan yang dialami guru-guru ketika mereka mengajar kita para murid? Dan apa motivasi yang membuat para guru memiliki semangat untuk mendidik murid-muridnya? Dari ruang guru sampai ke kelas untuk datang mengajar, apa yang ada dalam pikiran mereka? Nah, makanya nih hari ini kita mau mewawancarai beberapa guru yang ada di sekolah kita supaya kita semua tuh jadi tahu tentang sudut pandang seorang guru dalam mendidik murid-muridnya. Oke, jadi guru pertama yang akan kita wawancarai di sini adalah guru yang mengajar di mata pelajaran umum. Nah, nama gurunya ini Miss Tari. Dia ini ngajar mata pelajaran bahasa Inggris. Di sini kita akan mewawancarai tanya jawab bersama Miss Tari. Pertanyaan yang pertama adalah apa saja kendala yang Miss Tari alami selama mengajar sebagai seorang guru? Oke, Rina, terima kasih sudah berada sama Miss Tari. Jadi, Miss Tari ini sudah menjadi guru sekitar 20 tahun. Kendalanya itu pasti ada. Satu, disiplin. Kedua, bersama anak-anak yang tidak mau berusaha belajar dengan baik. Ketiga, anak-anak yang menganggap PR atau tugas itu tidak dikerjakan dengan maksimal. Ya, kendalanya besar itu banyak. Kalau besar itu sudah lama mengajar, paling sering itu adalah ketika anak-anak yang merasa dia tidak bisa, tidak mau berusaha mencapai tugas mereka. Di situ Mistari berperan sebagai guru dari guru juga sebagai orang tua memotivasi anaknya untuk lebih mau lagi berusaha dan mau mencapai target atau dari pelajaran yang dia pelajari. Mengajar sebagai guru berapa lama, Miss? Miss Tari mengajar itu sudah lama. Awal itu Miss Tari mengajar sebagai guru TK, guru SD, baru mengajar anak siswa SMK ini sudah mau 2 tahun. Kalau totalnya itu ada 20 tahun. Kenapa memilih untuk mengajar dalam mata pelajaran bahasa Inggris, Miss? Satu, bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional yang dimana semua jenjang itu mempelajarinya, baik di TK, SD, SMP, SMK, bahkan nanti di kuliah pun kita tetap akan ada mempelajari pelajaran bahasa Inggris meskipun itu masih pelajaran di awal mata kuliah yang tidak berbau bahasa Inggris ya. Kedua, bahasa Inggris ini bisa digunakan tidak hanya di Indonesia, tapi di luar juga pasti ya, karena kita tidak mungkin serta-merta ketika jalan ke luar negeri kita mempelajari bahasa mereka langsung menguasai tidak. Tetapi menggunakan bahasa Inggris merupakan bahasa perantara atau bahasa kedua yang bisa kita gunakan untuk di internasional. Ketiga, belajar bahasa Inggris itu menarik. Kenapa? Karena kita belajar tentang bahasa yang lainnya, banyak metode, banyak cara, bahkan culture dari bahasa Inggris itu sendiri pun ada. Jadi kita harus dari bahasa Inggris. Apa motivasi yang membuat Miss Tari semangat mengajar murid-murid? Motivasinya adalah senang melihat murid berkembang, senang melihat murid yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Senang melihat murid mendapatkan ilmu baru. Jadi semakin murid itu berhasil, semakin senanglah Miss Tari bahwa ilmu yang Miss Tari ajari itu diserap sama murid dan bisa diaplikasikan di hidup mereka. Terima kasih Miss Tari atas wawancara ini dengan pertanyaannya ya, Miss Tari. Sama-sama. Oke guys, setelah wawancara dengan Miss Tari, kita akan wawancara dengan Pak Kisma. Pak Kisma ini mengajar di bidang TKV.
Halo Pak Krisma. Halo Raya. Nah, jadi kelompok kami ingin mewawancarai Pak Krisma sebagai guru yang mengasah di bidang produktif. Bolehkah kita mulai sesi tanya jawabnya? Boleh dong. Oke. Apa kesulitan terbesar yang dialami ketika mengasah dalam pelaksanaan kesulusan TKP? Apa tadi ya? Kendala ya? Ya. Kendala selama mengajar mungkin mengadaptasi dengan tiap anak ya, karena tiap anak pasti akan mempunyai basic dan background yang berbeda-beda, terutama di tiap angkatannya. Jadi banyak naik turunnya. Maksudnya kadang kita bisa banyak memberikan informasi dengan mudah, kadang juga kita perlu ada yang treatment lebih, gimana caranya. Jadi memang adaptasi itu perlu di tiap anak. Jadi sebelumnya memang kita harus meriset ya. Oh ternyata jenjang ini angkatan ini seperti ini, kalau angkatan ini seperti ini. Oh personalnya A kayak gini, personalnya B kayak gini. Jadi terapannya harus bisa disesuaikan. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana cara Pak Krisma mengatasi kesulitan itu? Ya mungkin seperti tadi ya, jadi adaptasi juga. Sebelum adaptasi, riset bagaimana tiap anak ini kan pasti punya karakter yang berbeda, bawaan dari sekolahnya masing-masing. Terus apa yang mereka minati juga, dan treatment apa yang tepat untuk kita sebagai guru memberikan atau mentransfer ilmu ke mereka. Nah, biasanya lebih ke itu sih solusinya. Jadi nanti kita akan lebih mudah untuk memberikan ilmu atau mengajar ke. Nah, kenapa Pak Krisma memilih untuk mengajar di sekolah SMK Nusa Putra 1? Oke, kalau pertanyaan mengapa Pak Kris memilih mengajar di SMK Nusa Putra 1, karena sebenarnya ini first time Pak Kris mengajar sebagai guru. Pertama kali mengajar sebagai guru. Jadi kebetulan memang yang ada di depan itu adalah wilayah SMK Nusa Putra, dan ya hingga sekarang Pak Kris masih mengajar di SMK Nusa Putra gitu. Apa motivasi Bapak dalam mengajar ini? Oke, berarti motivasi mengajar ya? Sebenarnya motivasi mengajar Pak Kris mungkin tertarik awalnya karena mungkin mengajar itu menjadi awet muda, karena yang sering dihadapi usianya jauh lebih muda dibandingkan Pak Kris. Jadi mungkin untuk memotivasi Pak Kris juga untuk bisa belajar. Jadi nggak selamanya guru itu pasti benar, pasti pintar. Jadi sama-sama belajar. Jadi dari tenaga pendidik atau guru itu juga bisa belajar kembali ke anak-anak atau siswa yang diajar, karena mungkin di dunia kreatif atau dunia DKV memang membutuhkan updatean terbaru. Nah, sedangkan kalian ini kan penerus muda ini kan, kalian hidup di era sekarang, sedangkan eranya Pak Kris di masa mudanya kan sudah terlewat. Jadi kalau untuk salah satu treatment untuk mengikuti perkembangan zaman dengan berinteraksi dengan kalian yang merasakan, oh sekarang tuh desain tuh eranya kayak gini Pak, oh ternyata tuh sekarang misal video tuh rata-rata penggunaan aplikasinya sekarang kayak gini aplikasinya. Jadi kan sedikit berbeda dengan yang dulu. Jadi ingin sedikit melepas stereotip kalau zamannya Pak Kris dulu tuh gini. Jadi kayak kalau adu nasib kan pasti bakal kayak gitu ya. Jadi Pak Kris akan lebih pengen banyak belajar juga di anak-anak juga, kondisi apa yang sekarang terjadi. Jadi akhirnya bisa diolah menggunakan teknik-teknik yang sudah dipelajari dulu dan bisa diaplikasikan ke siswa-siswa. Oke, terima kasih Pak Krisma sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara dengan kita. Sama-sama. Oke, setelah kita mewawancarai Pak Krisma, sekarang kita akan melanjutkan mewawancarai guru yang mengajar di bidang TKJ, yaitu Pak Timi.
Halo Pak Timi, jadi Ya. kelompok kami ingin mewawancarai Bapak seputar motivasi dan kesulitan apa yang ada selama mengajar di sekolah itu. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa kesulitan Bapak yang dialami dalam mengajar mata pelajaran TKJ? Sewaktu saya mengajar di sini ya, berarti kesulitan yang paling terasa itu bagaimana mengajak anak supaya bisa konsentrasi dan bisa memahami apa yang saya bicarakan. Karena saya kan mengajar tentu saja dengan istilah-istilah yang bukan istilah yang umum. Nah, berarti pada waktu saya menjelaskan harapannya adalah anak bisa paham apa saja yang dimaksud dalam pembelajaran saya itu. Untuk kedua, bagaimana Bapak mengatasi kesulitan itu? Untuk mengatasi kesulitan tadi, trik saya ya hanya beberapa sih. Yang pertama, saya ajak anak-anak itu untuk membaca dulu. Walaupun biasanya ini juga agak susah. Terus yang kedua, pada waktu saya mengajar, saya berikan penjelasan dengan analogi yang lebih sederhana supaya anak-anak bisa lebih mudah untuk menangkap. Karena kalau saya masih tetap memaksakan menggunakan istilah-istilah yang asing tadi dengan penjelasan-penjelasan yang juga terasa asing, itu nanti anak-anak pasti akan semakin susah untuk menangkap. Terus untuk yang ketiga, kenapa Pak Timi memilih untuk mengajar di sekolah Nusa Putra, di SMK Nusa Putra? Ya, saya juga tidak sengaja ya untuk bisa mengajar di sini, tetapi ya lama-kelamaan saya merasa saya bisa menyatu dengan lingkungan di sini, saya bisa menerima anak-anak untuk bisa saya bagi pengetahuan saya yang saya miliki, dan ya mungkin juga keinginan saya sendiri juga ya untuk bisa berbagi ilmu dengan orang-orang, dengan anak-anak terutama. Yang pertanyaan terakhir, apa aja motivasi untuk mengajar di SMK ini dari kesulitan untuk mengajar? Motivasi saya untuk mengajar di sini satu sih, saya ingin bisa berbagi ilmu, berbagi pengetahuan yang saya punya kepada anak-anak, supaya anak-anak juga bisa memahami kebutuhan-kebutuhan pendidikan yang diminta saat ini, apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja, juga supaya mereka bisa pada waktu nanti mereka lulus, mereka sudah siap untuk bekerja. Oke, baik Pak, terima kasih atas semua jawabannya. Terima kasih sudah menerima kelompok kami untuk mewawancarai Bapak. Ya, makasih juga. Terima kasih. Oke, setelah wawancara bersama ketiga guru tadi, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa menjadi seorang guru itu tidak semudah itu ya. Banyak hambatan dan banyak juga rintangan yang harus dilewati, terutama dalam menangani murid-murid. Tapi meskipun begitu, kita tetap harus mengapresiasi para guru karena mereka tetap mau berbagi ilmu yang telah mereka pelajari kepada kita, para generasi muda. Nah, karena hal itulah kita jadi berpikir nih, sepertinya sikap-sikap menuntut yang para guru biasanya punya itu karena mereka ingin ilmu-ilmu yang mereka bagikan itu akan menjadi berguna untuk kita di masa depan, karena harapan-harapan mereka sebagai seorang guru adalah untuk mendidik generasi penerus bangsa yang cerah. Maka dari itu teman-teman, kita jangan lupa untuk terus rajin belajar ya, karena di luar sana banyak sekali guru yang sedang menempuh ilmu mereka supaya mereka bisa berbagi ilmu-ilmu bermanfaat tersebut kepada kita semua.